Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fungsi. Kita akan lebih detail membahas tentang pemetaan. Nah, biasanya guru kalian juga akan bilangnya fungsi gitu, mana yang merupakan fungsi. Tapi biasanya ada juga guru yang bilangnya mana yang merupakan pemetaan gitu ya. Oke, pemetaan adalah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Nah, kalau kemarin relasi itu kakak nggak ngomongin syarat. Jadi sebenarnya relasi itu bebas. Mau yang domainnya punya 3 pasangan, 4 pasangan, itu terserah. Mau kodomennya dari 10 cuma satu yang punya pasangan, terserah. Nah, tapi syarat suatu relasi bisa disebut pemetaan atau fungsi gitu ya. Setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Jadi setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Contoh, misalnya seperti ini. Jadi yang kakak lihat hanya bagian sini doang nih. Bagian A, bagian kiri, bagian domainnya aja. Oh, 1 punya satu pasangan, oke, boleh. 2 punya satu pasangan, oke. 3 punya satu pasangan, 4 punya satu pasangan, oke. 5 nggak punya pasangan. Oh, ini berarti bukan fungsi. Bukan pemetaan. Oke. Atau biasanya guru kalian juga bilang bukan fungsi. Kenapa? Karena 5-nya dapat pasangan. Kan setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Contoh lain yang ini. Nah, ini kalau kita cek gitu ya. Nah, ini si 1 ini punya pasangan. Si 2 punya 2 pasangan. Berpasangan dengan 1, berpasangan dengan 2. Ini langsung bukan pemetaan. Ya. Jadi setiap ketemu yang ini ketemu 2 gitu ya, dapat 2 pasang, bukan pemetaan. Contohnya ini. Nah, sekarang 1 punya 1, oke. 2 punya oke. 3 oke. 4 oke. 5 oke. Nah, ini adalah pemetaan. Nah, dari tadi kakak hanya melihat bagian kiri gitu ya. Jadi kenapa? Karena syaratnya hanya setiap domain memiliki satu pasang. Oke, nggak boleh lebih dari satu pasang, gitu. Nah, di sini kakak nggak peduli nih, dia nggak dapat pasangan, terserah. Ini juga kakak nggak peduli, dia terserah. Atau dia dapat 2 cabang, boleh aja, nih, boleh aja nih, gitu ya. Yang penting domainnya setiap anggota punya satu pasangan. Oke. Nah, jadi biasanya soal-soalnya itu adalah membedakan mana yang pemetaan dan relasi, atau biasanya mana yang fungsi, mana yang relasi, gitu ya. Misalnya ini, mana yang fungsi, mana yang relasi. Kita lihat aja, berarti kita lihat, oh ini. Oke, 1 punya satu pasang, punya satu pasang, punya satu pasang, punya satu pasang, punya satu pasang. Maka ini adalah sebuah pemetaan. Yang ini kita cek, oh ini punya satu pasang. Ini punya 2 pasang. Berarti ini adalah bukan pemetaan, gitu. Biasanya soal suka gitu membedakan. Contoh lagi, oh ini punya 2 pasang nih. Nah, ini langsung nih, ini bukan pemetaan. Kakak nggak perlu cek sampai bawah. Begitu ketemu yang bercabang atau begitu ketemu yang nggak punya pasangan, pasti bukan pemetaan. Ya, yang ini, oh ini dapat satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan. Oke, boleh. Berarti ini adalah suatu pemetaan. Walaupun si ini cuma nggak dapat nih dari 5 cuma 2 dan si 3 dapatnya sampai 3 nggak masalah, gitu ya. Bisa juga dari diagram panah atau bisa juga soalnya berupa diagram kartesius, gitu ya. Mana nih yang pemetaan, mana yang bukan, gitu ya. Berarti gampang aja nih. Kita tinggal lihat. Ingat, X itu adalah domain. Ya, X itu adalah domain. Jadi kita cara ngecek gimana? 1, oh punya 1 bola. 1 titik. 2, 1, 2, 3. Wah, ini pasti bukan. Kenapa? Karena dia punya 3 gitu. Oke. Kemudian yang ini. 1 punya, 2 punya 1, 3 punya 1, 4 punya 1, 5 punya 1. Oh, ini berarti suatu pemetaan. Cek yang ini. 1 punya 1, oke. 2 punya 1, oke. 3 berpasangan dengan 1, sama ini lagi ada 2. Wah, ini pasti bukan pemetaan. Oke, jadi ngeceknya gitu. Ya, jadi si X ini punya berapa pasangan ke atas. Atau misalnya bentuknya berupa grafik gitu ya. Berupa grafik nggak ada titik dengan jelas gitu ya. Misalkan cuma dikasih garis-garisnya aja. Kalau ini kan masih ada titiknya ya. Berarti kita lihat nih, si X ini kira-kira punya berapa pasangan nih. Oh, ini ke atas cuma punya 1 doang nih di sini. X yang ini punya 1 doang, X yang di sini punya 1 doang. Berarti ini pasti suatu pemetaan. Atau grafiknya bisa aja putar-putar nih. Bisa grafiknya melengkung. Dicek aja, ini punya 1 doang di sini. X yang ini cuma punya 1. X di sini cuma punya 1. X di sini cuma punya 1 pasangan, punya 1 pasangan, punya 1 pasangan, punya 1 pasangan, 1 pasangan, 1 pasangan. Berarti ini oke, lolos, gitu ya. Tapi kalau kita lihat grafik yang ini, contohnya ya, misalnya X yang ini, dia punya 2 nih, 1 di atas, 1 di bawah, punya 2 pasangan. Berarti ini bukan. Gitu ya. Atau mungkin guru kalian iseng bikin grafik yang meliuk-meliuk, sama kita cek aja. Misalnya X yang di sini, oh ada 2 nih, 1,
2, 3 malahan mungkin gitu ya. Berarti ini bukan suatu pemetaan. Oke. Jadi kita masih bisa bedain ya. Mana yang pemetaan, mana yang fungsi. Intinya adalah domainnya ya harus hanya memiliki satu pasangan. Oke. Dan ini juga sebenarnya bisa dianggap 3 ini nggak punya pasangan gitu. Makanya dia nggak dapat. Nah, contohnya lain adalah dalam bentuk korespondensi satu-satu, himpunan pasangan berurutan. Kita juga mesti bisa membedakan mana yang pemetaan, mana yang relasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, berarti kita lihat hanya satunya aja nih. 1 pasangannya 2. 2 pasangan sama 2. Oke, pasangan cuma ada 1 nih ya. Oke, ini cuma 1. Si 3 berpasangan dengan 2. Dia cuma ada 1 doang nih. 4 berpasangan dengan 2. Oke, berarti ini suatu pemetaan. Oh ya, sebelum kakak lupa, ini berarti yang bukan pemetaan pasti dia relasi gitu ya. Ini suatu relasi biasa aja. Bukan relasi khusus yang punya syarat tertentu ya. Nah, ini kita lihat 11 punya pasangan 4. 11 lagi. Nah, punya pasangan 5. Nah, ini pasti bukan pemetaan, ini pasti relasi. Gitu ya. Jadi gampang ya ngeceknya, cuma kita ngecek yang awal-awal aja. 1 pasangan sama 6. Oke, 2 pasangan sama 7, oke. 3 pasangan sama 8, oke. 4 pasangan sama 8, nggak masalah. 5 pasangan sama 9, oke. Oh, ini berarti pemetaan. Gitu ya. Tapi kita mesti cek semua nih, jangan sampai tiba-tiba di sini ada angka 1 lagi gitu ya. Mengecoh gurunya. 21 berpasangan dengan 22, oke. Ketemu lagi 21 nih. Nah. Atau misalnya kalau ini 20 deh. Nah, ini 22, oke. Terus ketemu lagi di sini 22. Nah. Ini kan berarti 2 kali ya, dia dapat pasangannya 2, si 23 dan 24. Ini nggak boleh. Berarti ini suatu relasi, bukan suatu pemetaan. Oke ya, jadi itu yang pertama yang mesti kita bisa membedakan mana pemetaan dan relasi. Nah, sekarang kita akan belajar jumlah pemetaan yang dapat dibentuk. Nah, jadi karena memiliki syarat tertentu, kita bisa melihat berapa banyak pemetaan atau fungsi yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi. Kalau dia relasi biasa, nggak ada syarat, wah kemungkinannya unlimited, bisa banyak banget, bisa miliaran. Tapi karena ini dibatasi tertentu, maka kita bisa mencari nih, jumlah maksimumnya berapa sih yang bisa dibentuk gitu ya. Contoh yang ini. Ini kita melihat suatu kemungkinan, salah satu kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi dari himpunan A ke himpunan S ke himpunan T. Nah, himpunan S ke himpunan T. Kok salah satu kemungkinan Kak? Ya, salah satu kemungkinan. Kenapa? Karena bisa aja pemetaannya nggak seperti itu. Tapi misalnya 2-nya ke 10 gitu. 2-nya ke 10. 3 ke 0. 2 ke 0. 5 ke 6 deh. 7 ke 12. Itu 2. Gitu ya. Kak, ada peluang yang lain nggak? Bisa. Misalnya ini 2-nya ke 0. 3-nya ke 0. 5-nya ke 0. 7-nya ke 3. Tambah lagi 1. Wah, mungkin banyak banget dong Kak. Terus gimana kalau kita ditanya berapa banyak yang dibentuk? Nah, ada rumusnya. Jadi untuk menentukan jumlah pemetaan yang bisa dibuat, tidak mungkin kita membuat semua kemungkinan. Kadang-kadang ada sih guru-guru tertentu yang di soal ulangan suruh tulis nih, tentukan semua kemungkinan. Tapi biasanya kecil, paling 3 sama 3, 3 sama 2 anggota gitu ya. Tapi kalau udah 10 sama 10, wah mabok ya. Jadi jumlah pemetaan, jumlah fungsi dari A ke B itulah NB banding NA dibalik. Jadi A ke B, B pangkat A. Jadi jumlah pemetaan dari A ke B adalah NB pangkat NA. NB NA itu apa sih Kak? NB NA itu adalah jumlah anggota. Jadi kalau di sini NS, nah ini berapa nih NS-nya? 1, 2, 3, 4. Ayo belajar lagi himpunannya ya, yang kelas 7 ya. Ini berarti NT berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka pemetaan dari S ke T, nah, maka adalah T pangkat S. Jadi NS T dipangkatin NS gitu ya. NT berapa? 5 pangkat 4 gitu. Oh, ini 625. Gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Contoh langsung soal deh. Ya. Ada dua himpunan A dan himpunan B. Tentukan jumlah pemetaan dari ini ya. Maka kalau ketemu soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu nih jumlahnya berapa nih? NA. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. NB-nya berapa ya? Oh, ini 3 Kak. Oke, simpan. Sekarang untuk pertanyaan yang A gitu ya. Dari A ke B. Nah, dari A ke B, pemetaan dari A ke B. Berarti dibalik NB gitu ya, dipangkatin NA gitu. NB-nya berapa? 3 dipangkatin 5. Berapa 3 pangkat 5? Ya udah kita hitung aja. 3 pangkat
4 itu 81. 81 kali 3 berarti 243 gitu. Oke. Kemudian ditanya B ke A. Nah, kita sama nih, kita hitung nih ya, dari B ke A. Ya, berarti ini N A dipangkatin N B. N A-nya berapa? 5. Pangkatin N B-nya berapa? 3. Oh, berarti 5 pangkat 3, Kak. Berapa tuh? 25 kali 5, 125. Oke. Gampang ya? Nah, tapi bisa aja soalnya diubah dikit nih sama guru kalian. Nah, bisa seperti ini. Kakak punya N K sama dengan 3. Banyak permetan dari K ke L 216. Tentukan NL gitu ya. Jadi kakak punyanya adalah pemetaan dari K ke L gitu ya. Atau kakak bisa tulis begini, K pemetaan dari K ke L gitu ya. Itu adalah 216. Sedangkan dari K ke L itu berarti NL gitu ya, dipangkatin NK sama dengan 216. Gimana cara hitungnya? Yaudah kita masukin aja angkanya. NL-nya kita nggak tahu gitu ya. NK-nya itu adalah berapa nih? 3 sama dengan 216. Nah, kalau yang ditanya yang ini, berarti kalau ditanya seperti ini, jadi NL pangkat 3 sama dengan 216. Maka NL-nya adalah 216 akar dari 3. Gitu ya. Kak, ini akar dari 3 gampang sih, Kak. Ya memang gampang. Jadi kita bisa bikin begini, 216 kita pisah jadi 2 dikali 108 gitu ya. 2 lagi 54. Terus kita pisah lagi nih, 2 lagi 27. Oh, ini 3, 9, 3, 3. Maka kita punya akar 3 dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 gitu ya. Berarti ini pangkatnya sama, bisa keluar. Berarti 2 kali 3, nah ini 6. Berarti NL-nya 6, Kak. Nah, ini gampang, Kak. Kalau yang banyak gimana? Misalkan 3125 ya sama aja. Caranya adalah bikin poin faktor, bikin seperti ini ya. Nah, tapi bisa juga agak sedikit dibalik-balik gitu ya. Di soal ini NA sama dengan 8, tentukan NB jika ada dua pertanyaan nih, ada pertanyaan A dan pertanyaan B. Nah, jadi NA-nya sama dengan 8, tentukan NB kalau pemetaan dari A ke B, nah ini adalah 256. Nah, dari A ke B berarti NB gitu ya, pangkat NA ya, sama dengan 256. Berarti NB ya belum tahu. NA-nya 8 sama dengan 256. Berarti NB-nya akar 8 dari 256. Oke. Kak, gak kepikir akar 8 dari 256 gimana caranya? Bikin poin faktor. 256 itu berapa? 2, 128 dan seterusnya. Nanti kamu akan ketemu kalau ini adalah akar 8 dari 2 pangkat 8. Oh, pangkatnya sama, Kak. Berarti bisa keluar dari akar. Bisa. Berarti NB-nya adalah 2. Tapi itu pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B sedikit berbeda. Karena yang dikasih itu adalah NA-nya tetap sama. Nah, ini 8. Kemudian tapi dikasih tahu adalah B ke A. Nah, pemetaan dari B ke A adalah 4096. Berarti sekarang ini rumusnya NA pangkat NB ya sama dengan 4096. Berarti ini 8 pangkat NB gitu ya, sama dengan 4096. Wah, kalau ini gimana, Kak? Nah, kalau ini gampang. Berarti ini 4096-nya kita mesti pikirkan 8 pangkat berapa. Jadi pasti bagi 8 nih. Nah, bagi 8 nih. Bagi 8 nih berarti 512 ya. Terus bagi 8 lagi. Nah, bagi 8 lagi berapa ya? Coba 512 dibagi 8. 6, 48, 42, 64 ya. Bagi 8 lagi. 8, 8. Oke. Udah, nggak usah kecil-kecil. Jadi kalau 8 yang di bawah kita bikin sama nih, sama dengan 8 ya. Berarti 8 pangkat NB sama dengan 8 pangkat 4. Nah, yang penting sama nih, 8 dan 8. Jadi kita bisa dapat tahu nih, oh berarti NB-nya, nah, NB-nya pasti 4. Nah, itu ada dua cara berbeda untuk menyelesaikan tergantung himpunan relasi dari mana ke mana yang dikasih tahu gitu ya. Nah, kira-kira untuk kali ini hanya segitu aja. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang pemetaan. Ada yang namanya rumus, ada yang notasi dan sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau menurut teman-teman video yang bermanfaat, ayo kita bagikan
supaya teman-teman juga bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman kalian. Nah, jangan lupa juga like video ini dan juga subscribe di channel Le Guru Les. Terima kasih.